bahwa ketika urusan itu berkaitan dengan hati, sakit hati, dikhianati, ditelikung, di macam-macam lah urusannya, urusan hati, maka itu tidak mudah. Nah sekarang saya akan kasih kepada kita semua 3 tips agar kalau ada orang mengatakan bekas luka itu masih ada, jadi orang yang pernah disakitin lama gitu tapi bekas lukanya tidak hilang. Ada di antara kita ini yang ketika memaafkan tidak tulus, sehingga luka itu tidak bisa bekasnya hilang dari hatinya. Nah maka sekarang ada 3 tips dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Bagaimana caranya agar ketika kita pernah disakiti oleh orang lain, bagaimana caranya agar kita pernah, ketika kita pernah dizolimi oleh orang lain, bagaimana caranya agar ketika hati kita pernah sakit banget itu tiba-tiba bisa cair dan seakan-akan dengan orang yang pernah nyakitin kita itu tidak ada masalah sama sekali. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Yang artinya kurang lebih begini: tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Artinya semakin Anda memaafkan, semakin Anda mulia. Semakin berat untuk memaafkan dan semakin Anda merasa tidak bisa memaafkan, ternyata Anda ikhtiar, Anda kerja keras, harus dimaafkan, harus dilupakan, harus diikhlaskan, harus betul-betul membersihkan hati dari apa yang telah dia lakukan kepada saya. Maka apa? Maka semakin berat memaafkannya, dan ketika Anda bisa maka kemuliaannya semakin tinggi. Nah, maka banyak orang-orang yang memang gak mau mulia. Bukan sekedar tidak mau mulia, tapi memang Allah tidak menjadikan dia pantas jadi orang mulia. Gak pantas mulia. Terus apa yang terjadi? Akhirnya orang yang tidak pantas mulia ini, orang itu adalah orang yang biasanya gampang menyimpan dendam, iling terus besalai wong, tidak pernah lupa kepada kesalahan orang lain, tidak pernah dia berikhtiar menata hatinya, menata mentalnya, menata pikirannya untuk kemuliaan dirinya, tidak pernah mikir. Itulah kenapa ketika Al-Imam Qatadah, Imam Qatadah itu ditanya, "Ya Imam, man aktsarun nasi qadran?" Wahai Imam, barang siapakah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah? Jadi sama Imam Qatadah itu dijawab, pertanyaannya, siapa sih orang yang kedudukannya itu kadar kemuliaan dia di sisi Allah itu paling tinggi? Siapa? Apa kata Imam Qatadah? Aktsaruhum afwan, yaitu orang yang paling banyak memaafkan. Orang yang paling banyak memaafkan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka apabila kita menginginkan kemuliaan, kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan kedudukan tinggi di hadapan Allah, yo pasti kita ini akan Allah beri sarana untuk disakiti orang. Setelah disakiti orang, Allah berikan Anda kemampuan untuk memaafkan. Nah itu yang pertama. Jadi jangan khawatir, dengan Anda memaafkan, Anda tidak semakin hina. Ustaz, saya hitung-hitung sudah 3 kali Ustaz. Berarti antum mendapatkan kemuliaan 3 kali. Ustaz, dia sudah berkali-kali. Loh, berarti Allah memberikan kesempatan antum untuk mulia apa? Berkali-kali. Ustaz, dia orang yang gak ngerti dikasih maaf. Ya sudah, antum harus jadi orang yang ngerti memaafkan.
Jadi jangan kepancing dengan perbuatan orang lain. Itu nomor satu. Jadi bagaimana caranya supaya bekas lukanya itu betul-betul hilang? Anda yakin semakin Anda memaafkan, semakin Anda oleh Allah dimuliakan. Dan ingat, kalau yang memuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan. Betul apa enggak? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah akan muliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan siapapun yang dimuliakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah hina selamanya di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, bagaimana caranya untuk menghilangkan bekas luka yang masih ada? Perhatikan, kita ini kan semuanya punya dosa, kita ini kan semuanya punya kesalahan. Kita ini manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan. Bahkan sekuat-kuatnya kita menahan diri, tetap nanti ada waktunya bagaimana kelepasan. Kadang-kadang salah ucap, salah respon, salah sikap, yang tidak menjamin orang lain tidak sakit hati. Boleh jadi dengan sesuatu yang tidak kita sengaja, ngomongnya tidak sengaja, ngomongnya itu kelepasan, tapi apa? Tapi bisa jadi itu menyakiti orang lain. Kita kasih contoh. Anda tahu turunnya surah Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Siapa Abasa wa tawalla itu siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ja'ahul a'ma, datang seorang buta kepadanya. Siapa orang buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah kan. Ketika beliau datang di hadapan Rasulullah, itu ada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang Rasulullah kepingin kalau pembesar kafir Quraisy ini masuk Islam, kalau mereka ini masuk Islam, maka anak buahnya pasti masuk Islam. Maka Rasul sedang semangat-semangatnya ini dakwain mereka. Kalau kalian masuk Islam akan begini, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah, kalian akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat, ke dunia akan Allah, macam-macam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah ngelihat dalam hatinya ada sedikit, kenapa kok datangnya sekarang? Padahal di waktu ini saya sedang konsentrasi dakwah kepada siapa? Pembesar kafir Quraisy. Akhirnya disebutkan oleh Allah Abasa wa tawalla. Mukanya Nabi Muhammad itu tidak bisa diucapkan Nabi Muhammad itu mukanya masam, ya. Dinilai masam. Wa tawalla, dan dianggap berpaling. Kenapa begitu? Karena ini Abdullah bin Ummi Maktum. Bisa ngelihat enggak? Bisa ngelihat enggak? Enggak bisa. Sakit hati enggak Abdullah bin Ummi Maktum? Enggak. Loh, dia enggak bisa ngelihat kok. Mau Rasulullah gaya seperti apapun dia enggak tahu. Tapi Allah yang tidak terima. Allah mengatakan enggak boleh kamu begitu. Karena apapun yang terjadi, orang beriman jauh lebih mulia dibanding orang kafir. Nah, itulah artinya apa? Kan Rasulullah tidak sengaja. Rasulullah tidak tahu bahwa itu akan ditegur oleh Allah. Tapi ternyata perbuatan itu bisa melukai hati orang lain. Nah, maka kita pun sama. Kita ini sak kuat-kuatnya ngempet, sak mampu-mampunya menahan diri, tetap namanya manusia itu pasti ada apa? Kelepasan. Nah, maka cara kedua untuk menghilangkan bekas luka yang masih ada, ketika kita tahu dosa kita ini banyak, maka kita tentu perlu mendapatkan ampunan dari Allah. Kita perlu dosa dan salah kita itu oleh Allah diberikan ampunan. Maka bagaimana caranya? Dengan memaafkan orang lain. Sekarang perhatikan, kesalahan kita kepada orang lain dibanding kesalahannya orang lain kepada kita itu tidak sebanding. Kita jauh lebih banyak salah
dibanding dia kepada kita. Betul apa enggak? Kalau kesalahannya kita, sama si fulan salah, sama si alan salah, sama dia salah, sama dia salah, dia, wake salah. Sementara orang yang nyakitin kita cuma satu. Artinya banyaknya dosa kita itu, kita perlu dari banyaknya dosa ini tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Maka bagaimana? Satu orang yang Allah kirim untuk salah sama kita, satu orang yang Allah kirim untuk menyakiti kita, satu orang yang Allah kirim untuk melukai hati kita, itu sarana untuk dosa kita kepada banyak orang sama Allah diampuni. Al jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau apa yang Anda amalkan memaafkan orang lain, maka Anda sama Allah bakal dimaafkan. Maka yang kedua, supaya bekas luka yang masih ada itu hilang, maka yakin, ya Allah, dendamku tidak lebih besar dibandingkan kebutuhanku untuk Engkau ampuni. Paham enggak? Jadi mangkelnya ini, marahnya ini terlalu kecil dibandingkan kebutuhan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya menghilangkan bekas luka dalam hati? Perhatikan hadirin. Kita perlu tahu bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Takdirnya siapa? Berarti ketika ada orang jahat sama saya, dia sedang menjalankan perannya dia yang dituliskan oleh Allah, yang itu pun merupakan takdir saya. Paham? Sementara Anda tahu satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yasbir ala balai." Barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, tidak sabar. Coba angkat tangan yang hidupnya tidak diuji. Tidak ada. Semua orang pasti diuji. Ada yang diuji uang, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji rumah tangga, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji tanpa anak. Semuanya ujian. Semuanya adalah ujian. Nah, maka Allah katakan, man lam yasbir ala balai. Orang yang tidak sabar ketika aku mengujinya. Walam yarda ala qadai. Dan dia tidak ridho ketika aku menetapkan qadha, takdir untuknya. Tidak ridho dengan takdirku, kata Allah. Apa yang terjadi? Falyatlub ilahan siwai. Maka silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, sementara ketika kita disakiti orang lain, berarti apa? Nomor satu, yakin ini takdirnya Allah. Nomor dua, bagaimana takdir yang kurang menyenangkan untuk saya ini bisa menjadi kebaikan? Harus ridho, ikhlas, dan sabar. Dan tidak ada, Pak, orang ridho, ikhlas, sabar itu dendam, itu tidak ada. Orang sabar, ridho, ikhlas, kemudian balas dendam, itu tidak ada. Orang sabar, ridho, ikhlas, menyimpan sakit hati, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin, ya Allah, apa yang Engkau tetapkan untukku adalah yang terbaik yang bisa Engkau pilihkan untukku. Nah, maka dari pengajian ini kita ambil ada dua kesimpulan. Nomor satu, jangan sampai nyakitin hatinya orang lain. Tahan betul. Kalaupun terjadi, jangan segan untuk minta maaf. Nomor dua, untuk korban. Nah, ini korban. Bagaimana caranya? Maka nomor satu, dengan Anda disakiti orang lain, itu peluang untuk Anda mendapatkan kemuliaan ketika Anda mampu memaafkan. Nomor dua, ketika Anda mengaku Anda banyak dosa, maka ada peluang dosa itu oleh Allah diampuni ketika Anda memaafkan orang lain. Yang ketiga, ingat, sebesar apapun kesalahan orang lain pada hidup Anda, itu merupakan takdir yang wajib Anda terima dengan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.